Apakah benar dengan bangkitnya spiritual kita, kita jadi bisa melihat hantu? Ya, itu benar sekali. Pertanyaan ini datang dari salah satu teman saya yang entah dia bercanda atau mungkin serius. Dia tahu-tahu menanyakan kepada saya, apakah benar setelah spiritual kita bangkit, setelah kita mengalami kebangkitan spiritual, kita jadi bisa melihat hal-hal gaib seperti hantu, mungkin dunia-dunia mereka lah. Apakah itu benar? Iya, saya jawab iya, memang benar. Kita bisa melihat, bahkan tidak hanya melihat, kita seperti bisa masuk ke dimensi mereka. Karena apa? Setelah bangkitnya sisi spiritual kita itu ibaratnya seperti mendapatkan golden ticket. Kita seperti dibukakan pintu gerbang atau pintu masuk ke sisi spiritual atau ke dunia spiritual secara gratis. Tinggal kitanya saja mau apa tidak kita masuk ke situ. Nah, sebenarnya sih kalau kita mau ya, kita kan sudah mendapatkan akses secara gratis ya ke dunia spiritual itu. Jangankan melihat hantu, jangankan melihat mungkin kalau orang lain mengatakan penampakan ya, namun bagi kita yang sudah terbuka sisi spiritualnya, maka tidak hanya penampakan, kita bahkan bisa melihat aktivitas yang mereka lakukan. Bahkan kita bisa bersinggungan dengan mereka, bahkan kita bisa berinteraksi dengan mereka. Karena apa? Kita sudah mendapatkan akses ke dunia mereka, ke dimensi mereka, dan frekuensi gelombang otak kita itu sudah mengalami penyelarasan dengan mereka, dengan frekuensi, dengan gelombang alam mereka, dengan dimensi mereka. Jadi bukan suatu hal yang tidak mungkin setelah terbuka sisi spiritual kita bisa melihat mereka, kita bisa merasakan kehadiran mereka, kita bisa tahu keberadaan atau eksistensi mereka. Bukan tidak mungkin, dan itu pasti. Nah, namun tujuannya untuk kalau kita sengaja mempelajari, membuka atau mengaktifkan atau membangkitkan spiritual kita hanya untuk bisa melihat dan berinteraksi dengan dunia makhluk gaib seperti mereka itu ya, saya rasa itu akan sangat rugi sekali. Karena apa? Ada tujuan yang lebih besar daripada itu, ada tujuan yang lebih mulia daripada itu. Hanya untuk sekedar melihat mereka saja itu bukan sesuatu yang wah gitu ya, hanya untuk bisa merasakan keberadaan mereka itu bukan sesuatu yang perlu kita kejar. Itu sudah menjadi sesuatu yang wajar terjadi saat sisi spiritual kita aktif. Dan kalau kita memang tidak mengalami kebangkitan spiritual secara alamiah, namun kita sengaja mempelajarinya dan sengaja untuk mengaktifkannya melalui lelaku atau mungkin bimbingan dari praktisi spiritual, itu kalau tujuan kita hanya untuk bisa melihat dan merasakan eksistensi dari dunia gaib, saya rasa itu sangat-sangat rugi menurut saya. Karena apa? Dengan aktifnya sisi spiritual kita, ada hal yang lebih besar, hal yang lebih penting yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jadikan sebagai orientasi atau tujuan. Karena apa? Dengan bangkitnya sisi spiritual kita akan bisa mengenal lebih dalam tentang diri kita. Kita akan bisa lebih terkoneksi dengan nyata, terkoneksi dengan alam semesta, dan kita bisa mempelajari hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kita tentang pemahaman diri sendiri, tentang pemahaman siapa sih sebenarnya kita, siapa sebenarnya yang menciptakan kita dalam kehidupan ini, untuk apa kita ada dalam kehidupan ini, dan apa tujuannya Tuhan menciptakan kita dalam kehidupan ini, serta peran dan tugas apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Itulah hal-hal yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar bisa melihat makhluk gaib. Jangankan
kalau kita sudah terbuka sisi spiritualnya ya, jangankan hanya melihat makhluk gaib, kita juga bisa melihat diri kita sendiri. Itu jauh lebih hebat. Kalau selama ini mungkin nggak perlu dong membangkitkan spiritual, saya bisa melihat diri saya sendiri. Lewat apa? Lewat cermin, ya kan, lewat cermin. Namun kalau sisi spiritual kita sudah aktif, sudah bangkit, dan kita mau mendalaminya, kita mau menjalani jalan spiritual kita akan bisa melihat diri kita secara langsung. Jangankan cuma itu, kita bisa mengerti siapa kita bisa mengerti siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita, apa tujuan kita hidup di dunia, dan mau kemana kita setelah ini. Itu akan, sebenarnya itu yang harusnya jadi orientasi kita setelah kita mengalami kebangkitan spiritual dan kita mau mendalaminya. Harusnya orientasi kita ke situ, ke arah situ. Karena memang kita hidup ini ada yang menciptakan. Hidup ini, kita hidup ini ada yang menghendaki. Dan apa yang diinginkan oleh yang menghendaki, apa yang diinginkan oleh yang menciptakan kita, ini yang harusnya kita mengerti. Ini yang harusnya kita pelajari dan kita pahami. Jadi kita tahu arah tujuan hidup kita itu kemana. Ibaratnya kita hidup ini tidak cuma diciptakan terus kita suruh foya-foya, kita suruh senang-senang menikmati hidup di dunia. Tidak cuma itu, ada tugas-tugas yang harus kita laksanakan, ada peran yang harus kita mainkan, dan ada pertanggungjawaban yang harus kita penuhi nantinya, yang akan dimintai pertanggungjawabannya di sana nanti setelah kita kembali kepadanya. Itu yang harus jadi orientasi atau tujuan kita setelah kita mengaktifkan sisi spiritual kita ya. Jadi seperti itu sedikit yang bisa saya sampaikan dari tujuan saya ingin menanggapi pertanyaan dari salah satu teman saya yang kemudian ingin saya share ke teman-teman sekalian. Mungkin dari teman-teman juga punya atau ada yang kebetulan terbesit di pikirannya pertanyaan yang sama seperti itu. Saya harap sudah dengan video ini bisa terjawab ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Salam Rahayu.